Halo, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita akan kembali belajar mata pelajaran ekonomi mengenai ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Lalu, apa itu ketenagakerjaan? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja atau buruh, baik menyangkut hal-hal yang ada sebelum masa kerja, selama masa bekerja, maupun sesudah masa bekerja. Nah, ketenagakerjaan ini pada saat sebelum masa kerja ada dua kewajiban untuk mengumumkan lowongan kerja untuk para buruh. Lalu ada hak yang dapat diterima oleh pekerja ataupun calon pekerja untuk melakukan pemagangan. Kemudian pada saat masa kerja ada perlindungan kerja, upah, lalu jaminan sosial, kemudian jaminan kesehatan. Kemudian setelah masa kerja, pekerja akan menerima pesangon atau pensiunan. Nah, berikut ini ada istilah dalam ketenagakerjaan. Pertama, kesempatan kerja. Apa itu kesempatan kerja? Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan angkatan kerja. Kemudian tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Lalu ada angkatan kerja. Nah, di kesempatan kerja itu kan dibahas angkatan kerja. Nah, di sini kita akan menjelaskan angkatan kerja. Ternyata angkatan kerja itu adalah penduduk dalam usia kerja, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Lalu, penduduk usia kerja itu seperti apa ya? Nanti akan kita bahas. Kemudian selanjutnya akan ada penganggur. Penganggur adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Kemudian ada penduduk, banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah negara. Nah, setelah itu ada penduduk usia kerja. Nah, ternyata penduduk usia kerja itu berbeda. Di negara berkembang, penduduk usia kerja dilihat dari penduduk itu berumur 15 tahun ke atas. Sedangkan di negara maju, penduduk usia kerja adalah penduduk yang 15 tahun ke atas sampai dengan 64 tahun. Nah, kemudian ada penduduk bukan usia kerja. Penduduk bukan usia kerja di negara berkembang yaitu hanya 0 sampai 14 tahun. Sedangkan di negara maju, penduduk bukan usia kerja berusia 0 sampai dengan 14 tahun dan lebih dari 64 tahun. Di sini ada tingkat partisipasi angkatan kerja. Jadi, apa itu tingkat partisipasi angkatan kerja? Ternyata, tingkat partisipasi angkatan kerja digunakan untuk mengetahui perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja. Nah, jadi tingkat partisipasi angkatan kerja ini untuk melihat apakah angkatan kerja ini berbanding dengan penduduk usia kerjanya. Nah, rumusnya itu dapat kita lihat dari TPAK. TPAK ini adalah tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, angkatan kerja ini adalah orang yang berusia 15 sampai dengan 64 tahun di negara maju, sedangkan di negara berkembang hanya 15 tahun ke atas dikali 100%. Kemudian ada dependensi rasio. Dependensi rasio atau rasio ketergantungan digunakan untuk mengetahui ketergantungan penduduk yang di luar usia kerja terhadap penduduk usia kerja. Rumusnya DR atau dependensi rasio sama dengan penduduk di luar usia kerja dibagi dengan penduduk usia kerja dikali 100.
Kemudian di sini ada jenis-jenis tenaga kerja. Nah, jenis-jenis tenaga kerja ini ada beberapa macam. Pertama, jenis-jenis tenaga kerja dilihat dari jenis kegiatannya. Pertama, ada tenaga kerja rohaniah atau non-fisik. Apa itu tenaga kerja rohaniah? Tenaga kerja rohaniah atau non-fisik adalah tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan sebagainya. Contohnya direktur, konsultan, dan manajer. Lalu kedua ada tenaga kerja jasmania atau fisik. Nah, tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya menggunakan tenaga fisik disebut dengan tenaga kerja jasmania. Contohnya pekerja bangunan, asisten rumah tangga, atau penyapu jalan. Lalu ada jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan keahliannya. Nah, berdasarkan keahliannya, ternyata jenis-jenis tenaga kerja ini pertama ada tenaga kerja terdidik. Apa itu? Nah, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun informal. Contohnya adalah sarjana ekonomi, guru, dokter, ataupun yang lainnya. Kemudian ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja. Nah, bedanya kalau misalnya tadi tenaga kerja terdidik adalah kemahirannya itu didapat dari bangku sekolah, baik itu formal maupun informal. Sedangkan untuk tenaga kerja terlatih, kemahirannya itu didapat dari pengalaman yang dia miliki dan dia geluti. Sehingga contohnya itu dapat dilihat dari koki, supir, ataupun montir. Kemudian yang terakhir adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih ini adalah tenaga kerja yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya adalah kuli bangunan, tukang beca, buruh angkut. Nah, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih ini sama dengan tenaga kerja fisik atau jasmani. Nah, sekian teman-teman materi yang dapat disampaikan pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat menjadi ilmu pengetahuan baru. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.